sehat saudaraku, selamat melayani Tuhan dan selamat beraktivitas. Jumpa lagi di Morning Call GBIB bersama saya, Pendeta Emeritus Foni Barahama Patipeluhi. Saudaraku, sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas hari ini, mari kita melandasi dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Silakan saudara mempersiapkan Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Setelah mendapatkan bacaan Alkitab, biarkan Alkitab saudara terbuka. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari baru, kesempatan baru dan berkat baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Saat ini sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas, kami ingin melandasi dengan pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkati agar kami dapat memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Amin. Saudaraku, menurut Kamus Alkitab Antioquia ayat 1, adalah sebuah kota perdagangan yang kaya dan menjadi pusat kebudayaan Helenisme. Sejak tahun 64 sebelum Masehi, menjadi ibu kota provinsi Romawi, Syria. Di Korintus terdapat penghuni campuran dan bangsa Yunani, Syria, dan Yahudi. Bangsa Yahudi ini kebanyakan kaya dan giat dalam bidang agama. Bandingkan Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Tempat ini dikunjungi oleh Barnabas dan Paulus, menjadi tempat akhir perjalanan misi pertama mereka. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dan 26. Antioquia saat ini terletak di negara Turki bagian selatan. Saudaraku, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa ayat 2, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jika saudara kembali ke Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jika kita telah menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi Kristus, kita harus memulainya dari diri sendiri. Dengan beribadah kepada Tuhan dan berpuasa ayat 2, serta berdoa dan Roh Kudus akan menuntun kehidupan saudara dan saya. Ayat 3, bacaan kita mengatakan hal itu. Sehingga orang yang hilang dapat kita menangkan kembali. Dan kita ajarkan mereka untuk kembali taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, hasilnya bahwa Kristus akan dikenal, dikasihi, dipuji, dan disembah, dan dijadikan Tuhan atas umat pilihannya. Ingat, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, bukan karena saudara dan saya suka Tuhan. Tuhan memilih, Tuhan memanggil, kita menjawab ya dengan segenap hatiku, sehingga kita ada dalam suatu persekutuan keluarga Allah untuk memuliakan Tuhan. Melalui tutur sapa perbuatan, ayat 2b, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudaraku, Roh Kudus itu tidak perlu dicari di mana-mana. Dia sangat dekat, begitu dekat dengan kita. Kehadirannya sering kita cuekin. Dia ada di mana? Dia ada di hatimu dan hatiku. Kecuali hatimu dan hatiku terbentang di dunia tinggi, maka kehadiran Roh Kudus tidak pernah kita rasakan. Akhirnya tidak ada sesuatu yang kita buat untuk Tuhan lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Kata orang Jawa, babagi tujuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kuskas harus dimengerti bahwa karya Roh Kudus dalam bersaksi dan memberitakan Injil berkaitan erat dengan karya penyelamatan dan kebangkitan Kristus. Bandingkan Kisah 2 ayat 14 sampai 42. Harus banyak jiwa yang kita bawa.
untuk mengenal dan mengasihi Yesus. Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadirannya, kehadiran pribadi Kristus dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus berdiam dalam hati dan pikiran kita, maka akan menghasilkan keinginan yang makin meluap-luap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Untuk mengasihi, untuk menghormati, untuk menyenangkan hati Kristus melalui rajin beribadah, berbuat baik, dan sehati berdoa, bekerja, berkarya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Karena Ia mau menderita disalib untuk kita, dan kita akan mengenangnya atau merayakannya dalam perjamuan kudus akhir tahun yang akan datang. Jadi, saudaraku, Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran, bahkan seluruh kebenaran yang akan memuliakan Kristus. Sehingga kesaksian Roh mengenai karya penebusan Kristus dengan sendirinya akan menyatakan sifat Kristus, yaitu kasih, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sehati berdoa dan bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena melalui kebenaran firman-Mu, kami belajar bahwa Roh Kudus itu ada berdiam dalam diri kami. Jika kami sehati berdoa, beribadah, dan berpuasa, sehingga karya Roh Kudus bekerja dalam diri kami, dan kami pun dapat menjadi saksi Kristus dalam setiap lini kehidupan yang Kau anugerahkan. Kami berterima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan untuk kami bersaksi melalui kata dan perbuatan, agar Kristus dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.